yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Muhammad Irda. Dia sebagai pengasuh Majlis Ta'lim Nurul Islam Pasir Kaliki Rawamerta, dan beliau juga pengisi acara Munara Cahaya di Radio DSK. Untuk itu waktu dan tempat kepadanya kami persilakan. Sebentar kan, ada poin penting ini khususnya untuk para hadirin jemaah. Jadi diharapkan menyimak ceramahnya Bapak Ustadz karena nanti ada door prize-nya. Jadi nanti pokoknya ditunggu, yang penting fokus karena nanti ada hadiah yang menanti. Untuk ibu-ibu juga berhak Bu, jadi harap fokus karena ada door prize dari panitia serta sponsor tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekali cukup? Cukup. Ibu-ibu sekali cukup? Alhamdulillah, cukup sekali saja. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Amin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Al-ayah. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu'bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang amat sangat luar biasa. Di antara kenikmatan utama dan terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan kenikmatan itu kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk meniti jalan ketaatan, melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpah pada panutan kita semua, khatamin nabiyyin, imamil muttaqin, habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan dari awal hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia, bil khusus pengatur acara. Kalau tidak diatur acara saya nggak naik-naik nih. Jasa pengatur acara itu luar biasa. Acara ditulis, ditata sedemikian rupa tanpa ada yang menyampaikan, hanya sebatas urutan acara. Betul apa betul? Maka berterima kasih pada pengatur acara itu. Ada sambutan panitia, aparat setempat, Pak RT, Pak RW, enggak dibacain sama pengatur acara. Naik enggak tuh? Enggak. Pak RT sudah dandan sedemikian rupa, Pak RW-nya sudah baca-baca dari pagi sampai menjelang maghrib tadi, enggak dipanggil-panggil. Kecewa tidak? Kecewa. Sakit tidak? Di mana sakitnya? Di sini. Maka saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, yang saya hormati para alim ulama, para asatiz yang mungkin tidak bisa apa yang disebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi ihtiram al-fakir pada semuanya. Dan tentunya saja seperti yang disampaikan tadi dalam sambutan, mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi amal soleh buat kita, menjadi wasilah datangnya keridhaan Allah dan membuahkan kebaikan bagi Islam dan kaum muslimin. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Aduh, eta ujang, tolong lupatan jang, cari jang, kaset, cari gelis. Hadirin, siap ngaji? Datang ke sini mau ngaji, mau hadir? Hadir apa ngaji? Siapa yang hadir belum tentu ngaji. Yang ngaji pasti hadir, betul apa betul? Tuh, makanya jangan ngobrol. Nanti kalau ngobrol pas pulang ditanya, tadi ngajinya apa? Pokoknya ngaji. Iya, apa ngaji? Ngaji, pokoknya nama kelas batur. Enggak ngerti bahasa Sunda. Ngaji lah kayak orang lain gitu. Nah, jamaah Allah, acara Isra Mi'raj seperti ini jangan disia-siakan. Ini kesempatan baik buat kita. Para ulama kita sengaja dalam 1 tahun ada 2 kali dicas, di-charger, disetrum, biar meningkat lagi kualitas keimanan kita, diingatkan lagi. Makanya kalau ibarat menarik benang, Rajab sama Ulun itu menarik benang, menarik lurus, agar sampai umat Islam itu jangan sampai kemudian melenceng. Maka kalau ada orang menggapai ulama itu tahu, sedikit
kita itu ngaji itu harus ada judulnya. Betul apa betul? Bukan rojak, bukan mulut, tiba-tiba tabligh akbar nanyain ngapain nih? Bukan rojak, bukan mulut dan ada tabligh akbar. Oh, ternyata ini bulan Ramadan, nuzulul Quran. Isinya apa? Ngaji. Muludan memperingati dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia kita dengan kelahirannya. Alhamdulillah. Isinya apa? Ngaji. Rajaban memperingati Isra Mi'rajnya Rasulullah. Dikumpulkan umat, dikumpulkan masyarakat, dipanggil penceramah. Isinya apa? Ngaji. Gitu. Jadi kalau di kita nggak ada judulnya nggak jadi. Agustusan tabligh akbar apa nih? Agustusan, gitu kan? Jadi kalau bukan Agustus, bukan Ramadan, bukan Rajab, bukan Maulid, ngadain tabligh akbar, pasti naiknya itu. Dalam rangka apa nih? Oh, ini walimatul nikah. Harus jelas. Oh, lagi ada yang hajatan nikahan. Biasanya kalau yang dipanggil ustadz-ustadz kondang itu pasti penuh nih tempat. Tapi kalau ustadz kandang kan beda, ustadz kondang dengan ustadz kandang, gitu kan? Ustadz yang punya nama, kalau ustadz kandang nggak punya nama. Jamaah rahimakumullah, siap ngaji? Alhamdulillah. Sekarang kan lagi ramai corona. Nggak takut sama corona? Nggak takut? Serius? Mantap. Emang kita itu nggak usah takut sama corona, takut kita itu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Corona itu bagian dari makhluk Allah yang mereka semua bertasbih kepada Allah. Mereka semua tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa wabah seperti ini bukan hanya sekarang terjadi, dulu saja. Di tahun ke-18 Hijriah di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu pernah terjadi wabah. Ketika Umar bin Khattab itu kemudian mau ke Syam bersama Ansor dan Muhajirin serta orang-orang yang ikut Fathu Mekah pada saat itu, di wilayah Syam terjadi wabah Taun. Ada yang ngasih tahu tuh, Khalifah Umar, jangan masuk ke Syam. Kenapa? Lagi ada wabah. Kemudian Khalifah Umar itu manggil tuh sahabat-sahabat yang lain dari Muhajirin, dari Ansor, diajak berembuk. Makanya berembuk dalam Islam itu memang ada, musyawarah dalam Islam itu ada. Cuma kalau musyawarah dalam Islam itu bukan semua dimusyawarahkan. Di kita, di lingkungan kita itu banyak anak-anak yang suka pacaran, ada pro kontra, yang setuju dan tidak setuju. Bagaimana kita musyawarahkan? Masa pacaran boleh atau tidak boleh dimusyawarahkan? Kan udah jelas, pacaran itu taqarrub zina, mendekati zina. Masa mendekati zina harus dimusyawarahkan boleh atau tidak? Jadi dalam Islam itu memusyawarahkan itu bukan sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Bermusyawarahlah sahabat Umar dengan sahabat yang lainnya. Pro kontra ada, yang lain mengatakan masuk aja, yang satu mengatakan udah pulang aja. Sampai kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis dari Rasulullah yang artinya bahwa kalau di suatu wilayah ada wabah, maka penduduk wilayah itu jangan keluar dan orang yang di luar jangan masuk. Akhirnya Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain kembali ke Madinah. Nah, begitu. Makanya apa yang dilakukan pemerintah sekarang, termasuk negara-negara di dunia, kemudian mengunci orang-orang yang di wilayah yang sudah berbahaya, tidak boleh keluar, di luar tidak boleh masuk. Itu ada contohnya dalam Islam. Rasulullah mencatatkan seperti itu. Ada orang kemudian mengatakan begini, Ustaz, kita kan punya Allah. Benar, kita punya Allah. Terus
Itu kan bicara masalah takdir, betul masalah takdir. Kalau kita mendekat kepada Allah, yakin corona tidak akan bisa menembus kita. Betul, tapi kan kita tidak tahu takdir Allah. Sahabat aja dulu, Mu'adz bin Jabal, salah satunya sahabat Rasulullah, itu meninggal kena taun di Syam itu. Di Syam itu 20.000 yang meninggal, hampir setengah penduduk Syam. Jadi wabah ini tidak bicara taat tidak taat, tidak bicara dekat tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini penyakit bisa menimpa siapa saja, seperti tsunami. Semua kena, yang taat yang maksiat kena. Betul apa betul? Banjir bandang, yang taat yang maksiat kena semua. Gempa bumi, yang taat yang maksiat kena semua. Tapi di akhirat tempatnya berbeda. Itu. Maka kalau buat orang-orang yang beriman, ini ujian. Ahasiban nasu ayusrafu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Kalian jangan pernah menyangka bahwa akan dibiarkan saja ketika mengatakan amanna, aku telah beriman, sementara kalian tidak akan diuji, kata Allah. Walaqad darana min qablihim, sungguh telah diuji umat-umat sebelum kalian dengan berbagai macam ujian. Maka dengan ujian itu akan kelihatan siapa yang imannya shadahu dan siapa yang imannya kadzibin, mana yang imannya cuma ngomong doang dan mana yang imannya asli. Itu ibarat tukang beli emas potong, emas patah itu kan, emas sebelah itu kan. Ayo siapa yang mau beli, yang mau jual emas itu kan, keliling ibu-ibu. Ada yang jual nih, misalkan anting nih sebelah, warnanya kuning, langsung dibayar langsung dibeli enggak? Tidak, dites dulu. Dites, dibuktikan emas bukannya, ditimbang gramnya, diukur karatnya. Kalau emas sekarat dibeli enggak? Kenapa? Ibu-ibu, kalau emas sekarat dibeli enggak? Mau enggak dikasih emas sekarat? Nah itu, jadi nggak ujuk-ujuk. Nah, apalagi keimanan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi kaitan dengan wabah ini kita ikuti instruksi pemerintah. Jangan kita kan sudah dekat dengan Allah. Ini mungkin ini wabah, bukan masalah dekat tidak dekat dengan Allah. Siapapun bisa kena. Lihat para sahabat. Apakah keimanan kita lebih hebat daripada sahabat? Kan tidak, gitu kan? Nah, itu. Jadi ketika kena wabah ini bukan oh lihat tuh, yang pendosa pasti kena. Tidak. Yang taat pun pasti kena. Seperti hanya penyakit wahan, kata Rasulullah. Hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia takut mati. Itu kan penyakit, namanya penyakit semua kena. Ustaz, kalau yang cinta dunia takut mati kan orang kaya karena dia punya dunia. Jangan salah, orang miskin pun kena penyakit waham ini, cinta dunia takut mati. Saking cintanya dunia dia nggak ngaji, saking cintanya dunia dia nggak hadir taklim ilmu. Kenapa? Ustaz, kalau saya ngaji jam segitu saya masih cari uang. Itu kan cinta dunia. Betul apa betul? Betul. Makanya itu penyakit. Penyakit cinta dunia takut mati, siapapun kena, bukan hanya orang kaya. Itu. Makanya lihat perintah Allah itu bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang yang nggak punya pekerjaan sama sekali, bukan untuk orang yang punya pekerjaan dan sebagainya, tapi perintah Allah untuk orang yang beriman. Orang kadang-kadang gini, Ustaz, saya kan kalau ngaji, gimana bisa ngaji Ustaz? Saya itu jam segini masih sibuk. Gitu kan? Kalau nggak gitu saya nggak makan Ustaz. Gitu kan? Cari ayat, cari dalil bahwa kewajiban itu hanya untuk orang-orang yang punya atau orang-orang yang kaya. Tidak ada. Kewajiban dari Allah itu ala kulli muslim, untuk semuanya. Nah, hadirin rahimakumullah. Makanya tadi menyikapi wabah seperti ini, betul kita semakin mendekat kepada semua yang dibenci, yang menimpa kepada manusia itu musibah.
kaitan dengan musibah, nggak usah kita gelisah karena musibah itu nggak bakalan dihisab. Ulan, kenapa antum kena corona? Nggak dihisab. Kenapa antum kena banjir bandang? Nggak dihisab sama Allah, nggak ditanya. Kenapa kamu kebanjiran? Nggak ditanya. Tapi apa yang dihisab oleh Allah? Bagaimana sikap kita menghadapi musibah itu? Sabar atau malah kufur? Nah ini jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan semua itu sesuai dengan kadar kesanggupan dan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan Allah memberikan sesuatu di luar kadar kesanggupan dan kemampuan manusia. Karena itu Allah Rahman dan Rahim. Betul apa betul? Itu. Makanya nggak usah gelisah. Pasti Allah juga katakan bahwa setiap penyakit ada obatnya. Dan ternyata jamaah rahimakumullah, orang yang meninggal ketika datang musibah, bahkan tadi orang yang kebanjiran meninggal tenggelam syahid, tertimpa tembok syahid, meninggal sakit perut syahid. Gimana ruginya coba? Di mana rugi? Anak meninggal ketika wabah terjadi, masuk surga jadi pelayan-pelayan surga yang nanti akan menjemput orang. Islam ad-dinul ladzi anzalallahu ala sayyidina Muhammadin litanzimi ala qalbil insan bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Islam adalah agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Pertama, litanzimi ala qalbil insan bi khaliqihi, mengatur hubungan manusia dengan Allah. Akidah, ibadah diatur oleh Allah. Makanya kita dalam konteks akidah ibadah itu tidak boleh bikin-bikin sendiri. Itu harus mutlak datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti hanya melihat aku salat. Bagaimana cara salat Rasulullah? Itu yang harus kita lakukan. Allah mengingatkan fawailul lil musallin, celaka orang yang salat. Siapa yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang yang sahun dalam salat. Salat, maksiat. Kata anak muda sekarang STMJ, salat terus maksiat jalan. Salat ngeribah. Salat Bang Emo. Di sini ada nggak Bang Emo? Ada. Sarua gini. Buat di dia asalnya. Paling kalau bertaga di itu. Masya Allah, nusuk aremok teh bapak-bapak biasa dari itu mah. Kayak ibu-ibu bapak-bapak nusuk emok. Ibu-ibu bapak-bapak mah bangke. Bang keliling. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Jadi Islam Mi'raj itu bukan sekedar mengukurkan suatu ritual seremonial. Rugi kita. Panitia mengumpulkan dana, masyarakat mengumpulkan dana, memanggil penceramah segala macam. Tapi besoknya kosong lagi musola. Pengajiannya kosong lagi. Saya itu heran Bu, Pak. Kenapa kalau rojaban banyak yang hadir, tapi kalau kajian rutin nggak ada? Aneh itu. Emang pahalanya beda? Beda apa sama? Yang lucu itu Pak, yang lucu nih, kalau sholat id itu penuh lapangan. Sholat 5 waktu kosong. Sholat itu hukumnya apa coba? Sunnah. Sholat 5 waktu wajib. Masih mending tadi, masih mau sholat setahun sekali. Oh, ini kan oleh-oleh rojab itu kan sholat. Terus kita ngaji setiap tahun rojaban, nggak sholat. Terus apa? Apa sebenarnya mau kalian itu? Rajaban dilakukan, sholat kagak mau. Ada Betawinya juga nih kagak mau. Hadirin rahimakumullah. Akidah ibadah diatur oleh Islam. Kemudian Islam mengatur
hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Apa itu? Akhlak, pakaian, makanan, minuman diatur oleh Islam. Ini kan corona ini, awalnya nih corona ini nih, karena umat manusia itu melanggar hudud Allah, melanggar ketentuan Allah, makan itu halalan thayyiban, kelelawar dimakan. Ini jadinya begini. Waduh, eleh sholatnya nih. Aduh, ini kok soundnya harus nambah ini. Apa dibalikin ke sana? Ya, ya. Masya Allah. Ini saking cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Lanjut. Lanjut. Hadirin rahimakumullah. Akhlak diatur oleh Islam itu. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak baik. Bahkan ketika Rasulullah SAW, Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, khuluqul Quran, akhlak Rasulullah seperti Quran berjalan. Terus kita ngaku umatnya akhlaknya rusak, ngaku umat Rasulullah, kira-kira diatur tidak oleh Rasulullah? Tidak. Makanya jujur, amanah, itu akhlak Islam. Seorang pedagang jujur, kalau jujur itu karena Allah, dapat pahala dari kejujurannya. Seorang pejabat dia jujur, jujurnya karena Allah, dapat pahala dengan kejujurannya. Makanya kita ibu, bapak nasihatin anak itu, ini kita sering salah nih nasihatin anak nih. Nah, kamu itu kalau bekerja yang jujur nak, biar cepat naik jabatan, biar banyak orang yang suka. Apalagi kalau pedagang, dagang itu harus jujur biar banyak langganan. Betul tidak? Betul apa betul? Suka nasihatin begitu? Iya, salah itu. Nah, jujur nak, jujur itu perintah Allah. Kamu jujur dapat pahala, tidak jujur dosa. Masalah langganan itu rizki min Allah. Kita punya Allah, orang tidak menyembah Allah saja hidup di dunia, apalagi kita yang punya Allah. Betul? Begitu. Makanya kita ada masalah nih besar corona. Ya Allah, masalahku besar, tapi Engkau maha besar. Allahu Akbar. Begitu. Jadi yakin, tasdiqul janji. Ya jangan sampai gini, Pak. Dulu Rasulullah itu ketika tawaf itu kan ditolong di tempat yang sepi oleh orang Yahudi. Ya Muhammad, siapa yang akan menolong engkau? Kata Rasulullah, Allah. Lafaz Allah, kalimat Allah diucapkan oleh manusia pilihan Allah. Bergetar orang itu, jatuh pedang itu. Kita ada wabah nih, takut enggak? Punya Allah. Iya. Di tengah jalan nih dibegal nih. Contoh nih contoh. Ayo, siapa yang menolong kamu? Allah kali ya. Betul betul betul. Itu kita. Padahal lafaz Allah itu kan sama, tapi yang ngucapin beda, beda efeknya. Hujan angin, badai, azan yang berubah waktunya tidak azan. Segala dibaca. Betul betul. Semua dibaca, Fatihah dibaca, azan dibaca, semua falak binas kita baca. Angin, hujan belum reda-reda. Apa kemudian? Ingat nih. Apa namanya ya? Senjata peninggalan orang tua diambil, ditancapin, nyingkir, berhenti itu angin itu. Lebih percaya pada pusaka itu daripada pada ayat-ayat Allah. Itu ujian keimanan sampai begitu kan? Luar biasa. Maka kalau kita mengaku Islam harus berserah diri. Ngaku Islam nggak berserah diri. Lihat makna Islam itu sendiri. Man aslama, barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beramal kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu. Alhamdulillah. Islam itu berserah diri, Ibu. Kata Allah tutup aurat, sami'na wa ata'na. Kata Allah salat, sami'na wa ata'na. Kata orang beriman.
innama kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasul liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi orang beriman itu sami'na wa ata'na, tapi dia melakukan itu semua bukan karena Allah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, tapi kata Allah ma hum bimu'minin, pas nggak ada produknya nggak maju-maju. Lillah saja karena Allah, gitu kan? Kita lakukan semangat karena begini, jamaah rahimakumullah. Kalau kita ibadah untuk perkara dunia, kita hanya mendapatkan itu, tidak mendapatkan akhirat. Kalau untuk dunia, jangankan yang nyembah sama Allah, yang tidak nyembah sama Allah, Allah kasih. Itu dalam bahasan tauhid, ma'iyatullah ammah, kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Semua Allah kasih, yang taat, yang maksiat, bahkan yang tidak nyembah sama Allah, Allah kasih. Betul atau betul? Coba lihat berangkat ke Johar di pinggir jalan itu yang bulan emas itu, nyembahnya bukan sama Allah, tapi kaya-kaya. Jadi kalau urusan kaya itu bukan urusan rajin ibadah atau tidak. Lalu apa yang membedakan rizki orang beriman dan orang yang tidak taat? Berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Makanya kalau ingin mengukur keberkahan, ibu, bapak, kalau kita ini usaha nih, berkah tidak usaha kita lihat. Apakah usaha itu semakin mendekatkan kita kepada Allah atau tidak? Kalau semakin mendekatkan kita kepada Allah, insya Allah usaha itu berkah. Umur berkah, semakin dekat kepada Allah, itu umur yang berkah. Rizki yang berkah, semakin mendekatkan kita kepada Allah, itu rizki yang berkah. Pekerjaan yang berkah, tidak menghalangi kita untuk taqarrub ila Allah, itu pekerjaan yang berkah. Tapi ketika rizki, ketika umur, ketika pekerjaan, perusahaan, bisnis dan sebagainya, walaupun mungkin pesat dan maju, sukses dalam ukuran dunia, tapi ketika malah menjauhkan kita kepada Allah, dari Allah, itu tidak barokah. Begitu urusannya. Ukuran itu jelas. Sebab barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu ibu rahimahullah. Jadi atur Islam itu pakaian diatur. Makanya hati-hati, kata Rasulullah, kalau ada seorang perempuan berpakaian tapi kemudian terlihat bentuk tubuhnya, lekuk tubuhnya kelihatan, maka pada hakikatnya perempuan itu telanjang. Dan setiap hari dia berpakaian seperti itu, setiap hari dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bayangkan coba. Bahkan ada yang mengatakan, walaupun hadis ini dalam ada perdebatan, ketika seorang istri dia keluar dari rumah dan tidak menutup aurat, maka sehari selangkah menyeret suaminya, menyeret anak laki-lakinya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ibu, sayang pada suami, sayang pada suami. Boleh suami punya dua, kan sayang, kok dilarang? Sayang mah apa yang diinginkan, yang disayang silahkan. Itu ibu. Seperti suami sayang sama ibu, mau beli apa? Sok, mau beli apa? Kata ibu mau beli emas, oke. Mau beli mobil, oke. Rumah baru, oke. Tapi ntar. Kan kalau ibu-ibu dibilang ntar aja, bilang oke aja udah senang banget. Jadi perempuan itu paling senang dibohongin, Bapak. Senang banget dibohongin. Saya sudah dandan cantik kok. Banget. Banget apa? Cantik. Udah beres urusan. Itu perempuan. Betul atau tidak? Betul. Karena perempuan begitu. Maka banyak-banyaklah memuji perempuan, memuji istri, bukan perempuan, istri. Enggak semua perempuan dipuji juga gitu kan. Gitu, istri. Mudah soalnya bagi perempuan itu, ibu. Bagi seorang istri nih, ingin masuk surga tidak? Mudah banget Pak, kalau perempuan itu, kalau seorang istri itu ingin masuk surga, kata Rasulullah, jaga sholat 5 waktu, puasanya, auratnya, berbakti pada suami, Allah bukakan, silakan mau masuk pintu surga mana saja silakan. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tapi kalau kemudian seorang istri dia sholat, baca Quran, qiyamul lail, saum sunnah, tapi dalam keadaan mendapat murka suami, tidak dapat apa-apa dari ibadahnya itu. Makanya hati-hati ibu, ketika Rasulullah Mi'raj itu kan naik dari bumi ke langit ketujuh. Itu kan Rasul diperlihatkan ibu, di neraka itu banyak perempuan. Banyak perempuan. Laki-laki enggak sedikit. Berarti banyak juga. Cuma bahasa diperhalus. Ini senang banget. Oh enggak sedikit ya, betul. Alhamdulillah. Banyak berarti. Iya banyak. Itu mah banyak kabeh. Rasul tanya kepada Jibril, kenapa Jibril? Apakah mereka tidak sholat? Mereka tidak puasa? Mereka tidak menutup aurat? Tidak ya Rasulullah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka ngaji, taklim, mingguan hadir. Lalu kenapa yang mereka masuk surga? Kenapa yang mereka bisa masuk neraka? Tidak bersyukur atas nafkah suami. Nah, hati-hati ini perempuan. Suami pulang bawa uang yang merah, senang tidak bu? Senang tidak? Dulu mah yang merah itu yang kecil, 100 rupiah. Kalau sekarang dulu, nah, ini yang ketawa itu ngalamin. Kalau yang ketawa nggak tahu. Gak ada informasi. Emang ada dulu uang yang merah yang kecil? Ada, 100 rupiah. Nah, itu tanda usia itu. Tahuan deh gua udah tua. Nah itu lah. Bersyukur atas nafkah suami. Berpikirnya begini ibu, ibu pengen kaya tidak? Pejannya sedikit, yang di dalam pengen kaya enggak? Pengen jadi orang sukses tidak? Pengen punya rumah megah tidak? Kendaraan mewah tidak? Tanya suami ibu, pengen tidak? Makanya ngapain marah? Ngapain ngambek suami dapat sedikit? Emang suami usaha pengen dapat kecil dapat besar? Besar dapat kecil, alhamdulillah. Dapat besar, alhamdulillah. Saya tuh paling aneh pak, kalau ada perempuan marah sama suaminya. Oh dasar lelaki belagu. Tuh tinggali tetangga. Itu kebenaran tuh lelaki teh kermah hidup. Sarua benar. Hirup deh. Nih, hati-hati itu. Suami ibu pengen kaya, pengen sukses, pengen jadi miliarder sama seperti ibu. Makanya paling aneh itu kalau perempuan itu marah-marah suaminya pulang gak bawa uang. Udah mah capek, pas pulang dimarahin, akhirnya ditulis tuh di motornya, balik mual ngiriman mual cina. Mereka mana sih gendong? Kan gitu. Nah, hadirin rahimakumullah. Baik lagi ke bahasa kita. Di syariat itu mengatur, pakaian itu diatur, akhlak diatur. Makanya ibu hati-hati ya. Ini baju seperti ini bukan baju ketika pakai ngaji doang. Ini mau gimana kalau ngaji? Pulang ngaji, belum nyampe rumah udah dibuka. Harudang, itu kan? Itu luar biasa. Ramai tadi gue resep ngaji itu orang buat subuh-suri. Ibu, Rasulullah sampaikan, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Rasulullah, kalian akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Kalau orang mau ngaji itu yang subuh-suri. Abdi bingung, pernah ayat datang ke Ustaz, tolong yang lucu, usut kumah lucu, mah Ustaz. Aku main manggil pelawak, bingung tuh. Makanya ngaji itu ya tadi, kalau mau ada yang perlu diketawain ya ketawa, normal kan? Tapi jangan sampai keluar dari inti ngajinya itu. Jadi boleh ngaji, ada kita boleh, kalau ada lucu kan normal manusia itu. Tawa, nah kalau diam saja kan berarti nggak denger itu. Kamu tadi nggak tahu lucu, saya nggak denger, kepantasan itu. Jadi ini baju ini bukan baju buat ngaji, itu baju yang dipakai ketika ibu keluar dari rumah, dipakai masuk rumah, bukan lagi boleh. Tapi kan Ustaz, suami saya itu ingin saya kelihatan seksi. Bohai.
kos abu haina kos tetangga ngambek pan sia saila ieu teh tetangga gitu kan nah itu biasa kan gitu maka kan kayak siapa nggak bilang tuh suami karena takut suami takut istri nah gitu beli pakaian yang seksi yang suami suka tapi dipakainya di depan suami karena dandan ibu untuk suami kalau yang wajibnya masih malas-malas ini keliru kalau kita ngamalin yang wajib yang sunnah ke bawah gitu kan ngamalin yang sunnah yang wajib untuk ke bawah nah. Hadirin rahimakumullah masih lanjut masih kuat siap Allahu Akbar tuh lulus takbir lagi kurang Allahu Akbar hadirin rahimakumullah inilah Islam akidah ibadah diatur oleh Islam akhlak pakaian makanan minuman diatur oleh Islam kemudian wabi ghairi min banil insan hubungan kita dengan sesama kita diatur oleh Islam dengan tetangga harus baik bahkan menjadi ukuran keimanan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka dia harus berbuat baik dengan tetangga yang mana Ustaz? Apakah cuma orang yang Islam? Semua tetangga mau Islam mau non Islam tetangga kita harus baik itu Islam rahmatan lil alamin makanya nggak ada Islam intoleransi tidak ada Islam itu paling toleran Pak itu di negeri kita nih Islam itu mayoritas kan betul tidak? Di Ngawi tidak umat yang lain tidak tapi ketika umat Islam minoritas di Rohingya betul tidak? Di Uighur di India Islam itu rahmatan lil maka kalau ingin gambaran real Islam rahmatan lil alamin setidaknya di kita di Indonesia karena memang ajaran Islam itu nggak ada untuk mengganggu umat lain bahkan menghina Tuhan-Tuhan mereka itu tidak boleh Pak melecehkan Tuhan-Tuhan mereka nggak boleh dalam Islam itu batasan toleransi itu lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku itu udah jelas itu Islam nah itu diatur oleh Islam wa bi ghairihi min banil insan ini meliputi semuanya termasuk dalam masalah ekonomi masalah pendidikan ekonomi yang bebas ribawi nah ini kita itu sekarang ada di fase ini kata Rasulullah Pak makanya kita jangan aneh nih kalau lihat konteks hadis ini kata Rasulullah idza dhahara zina wa riba fi qaryah faqad ahallu bi anfusihim azaballah ketika zina dan riba sudah dianggap lumrah dianggap biasa fi qaryah di suatu kampung wilayah kota negara apa kata Rasulullah faqad ahallu bi anfusihim azaballah ini sama saja dengan menghalalkan melegalkan datangnya azab Allah ini Pak sekarang zina riba dianggap lumrah dianggap biasa betul apa betul loh kok mendadak sih hajatannya nikahin iya emang anaknya siapa anaknya laki perempuan kok mendadak biasa loh biasa domirnya kemana tuh biasa tuh biasa anak sekarang gitu kan naudzubillah subhanallah sudah bahkan bahasa diperhalus bukan Cina telah terjadi perselingkuhan diperhalus kan copet kayu gak diperhalus karena lain copet kayu disebut naon ilegalogi copet kayu sodan mau nyopet rakyat detik copet kayu digebukan bikin modal gitu. Tapi yang nyopet hektaran mah disebut teh ilegalogi copet duit lamun miliaran lain copet duit koruptor lamun rakyat biasa bikin ribu itu digebukan di belum malah itu idza dhahara zina wa riba fi qaryah faqad ahadu bi anfusihim azaballah
Tamatakan ibu hadirin rahimakumullah. Disinilah urgensinya dakwah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sebab dakwah itu ibarat begini Pak, kita itu dalam bahtera di tengah lautan, ada yang duduk di bawah dan ada yang duduk di atas. Kalau orang yang di bawah kemudian ingin air, dia akan naik ke atas melewati orang yang di atas. Maka kalau kemudian kata orang yang di bawah yang ada dalam kapal itu kemudian mengatakan, daripada saya bolak-balik ke atas mengganggu kalian di atas, saya lobangi saja kapal ini, gimana? Kata yang di atas, silahkan lobangi, emang kalian mengganggu saja bolak-balik. Nah, kalau yang di atas membiarkan yang di bawah melobangi kapal itu, akan masuk air laut ke dalam kapal. Mulanya dari batang gelam kapal itu, siapa yang celaka? Yang di bawah atau di atas? Semuanya. Nah gitu. Jadi kalau kita membiarkan anak remaja pacaran, itu kata korupsina, kemaksiatan merajalela, kita mengatakan yang penting bukan kita, yang penting jangan keluarga kita. Ketika perahu itu tenggelam, ketika ada puting beliung, ketika ada banjir bandang, ketika ada gempa bumi, semua kena. Betul? Itu makanya jangan, Pak, itu di sebelah itu ada anak-anak lagi pacaran, usir kayak gimana Ki? Kan tuh nggak boleh, kata Ustadz juga. Kata Ustadz ya, bukan kata Allah. Bukan kata Allah kan, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Perbuatan keji, seburuk-buruk jalan. Keluar tuh bapaknya, dek, jangan pacaran di sini, jangan jembatan. Semua nuduhin kecepatan, penuh pacaran di jembatan. Kenapa pada di sini pacarannya? Semua nyuruh ke jembatan. Bukan begitu. Dek, jangan pacaran. Pacaran itu takarub zina, haram. Kalau nggak pacaran nggak dapat istri Pak. Masa sih? Kayak ngalamin muda aja. Begitu kan, udah nggak bisa ngomong kan gitu kan? Kayak ngalamin muda aja. Tapi kalau ngomongnya ke saya nggak kena. Saya nggak pacaran dulu. Percaya tidak? Percaya tidak? Yang kudu percaya daripada kebukaan. Percaya, insya Allah. Saya nggak pacaran, punya istri, punya anak, nggak pacaran. Pacarannya kapan? Udah nikah. Indah pacaran udah nikah itu. Sebelum nikah udah pacaran. Itu dosa. Itu berzina. Itu takarub zina. Kita kan menganggap lumrah itu teh. Itu takarub zina, maka betul. Wajar kalau kemudian Allah kasih korona. Kata anak sekarang rondo mempesona. Mantap. Kan gitu. Paru-paru juga kayak nama. Wajar datang seperti itu. Katakan Allah tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian. Makanya Pak, kalau ada orang yang dakwah, ngingetin, ngajak sholat, ngajak ngaji, itu harus senang, jangan benci. Karena mereka yang mencegah datangnya murka Allah itu. Masih ada yang dakwah, masih ada yang ngaji, masih ada yang sholawatan, masih ada yang taklim. Ini mau gimana? Gak senang ngaji pakai dipanggil-panggil. Kesel sama yang manggil ngaji itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini malam ini pengajian rutin. Gak tahu? Silakan hadir. Dulu gua kan gitu. Itu senang Pak. Nah ini nih. Jadi orang itu mencegah orang yang mau melubangi perahu itu dicegah. Jangan sampai perahu itu tenggelam. Begitu. Nah ini nih. Saya ingatkan orang yang paling dibenci di sisi Allah, alladzi yaduruna umara, yaitu para pembaca Al-Qur'an yang suka datang pada penguasa. Datang pada penguasa, bawa ayat, balik, bawa amplop. Itu paling dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama terdahulu itu tidaklah datang pada penguasa kecuali amar ma'ruf nahi munkar, kecuali menasehati para penguasa itu.
Itu dulu, makanya umat terjaga, umat terurus, umat tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Kalau sekarang gelisah kita, Pak. Sedih kita itu. Apalagi kalau musim-musim ini lagi pemilu, misalkan ada yang di sini, ada yang di sini bertengkar. Umat mau bagaimana? Nah, makanya melalui taklim ini cerdas umat ini. Selain daripada keutamaan baca Al-Quran, itu luar biasa, Pak. Di sini nih ada yang kerja di pabrik, banyak ya. Itu kerjanya diam aja atau bergerak? Bergerak. Kalau mau ngemas, ngemas. Sekali ngemas sehari tidak, beribu-ribu kemas. Gajinya tetap segitu. Tapi kalau baca Al-Quran, kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kata Rasulullah, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Baca alif lam mim 3 huruf dikali 10 mendapat 30 kebajikan. Alhamdulillah. Makanya saya itu punya kajian bapak-bapak, Pak. Yang bapak-bapak bisa ngajinya Iqra ngajinya. Bahkan ada ibu haja yang dulu itu kan bisa berhaji itu hanya terdorong karena uang, karena kekayaan, nggak bisa ngaji, Pak. Usia 70 tahun, tapi sekarang alhamdulillah bisa baca Al-Quran. Itu pahalanya, Ibu, baca Al-Quran itu per huruf, bukan per ayat, bukan per surat. Jadi kalau hitung-hitung apa ya, gaji itu luar biasa. Kita mah biasa aja. Kenapa? Nominalnya nggak jelas. Kalau ini jelas kan gitu. Mana ada karyawan agak meriang, hujan, angin, petir, terus nggak berangkat, ada kayak gitu? Nggak ada, berangkat terus. Ngaji di Rajaban, hujan. Ngaji di Rajaban, lagi naik badan, kerja, berangkat, kan gitu. Kenapa? Takut kena SP. Ini corona SP nih. Peringatan. Zaharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Ini teh akibat bima kasabat aydinas, akibat kita sendiri yang tidak taat kepada Allah. Rasulullah sampaikan, wa man lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Rasulullah, tidaklah para pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, kemudian milah-milih dari hukum yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan datangkan bencana kepada mereka. Begitu. Jelas tidak? Jelas. Jadi bayangkan. Makanya melalui wasilah rojaban, wasilah muludan, wasilah taklim mingguan, wasilah taklim bulanan, ayo kita rujuk ila Allah, fafiru ila Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu, Pak? Semua udah dikasih Allah, semua dikasih Allah. Bahkan yang luar biasa nih, terakhir nih, tuh udah terakhir terus nih. Saya tadi terakhir terus. Terakhir nih, jadi lupa saya. Saking terakhir ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ya itu terakhir. Nunggu ya? Sengaja suruh nunggu. Ya itu yang terakhir. Jadi mudah-mudahan tadi jangan sampai rutinitas tanpa bekas rugi, Pak. Ngaji udah mingguan, udah bulanan, udah tahunan, Rajaban, Muludan, nanti ada nuzulul Quran, ada syukuran Agustusan dan lain sebagainya. Tapi tetap dalam kemaksiatan rugi, Pak. Rugi sekali.
waktu terus berlalu, semakin dekat menemui ketentuan ajal dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kita akan mati. Masalahnya bukan di mati, tapi setelah kematian ada masalah yang luar biasa. Kita akan diminta pertanggungjawaban yang pada saat itu kebaikan dan keburukan sebesar biji zarah sekalipun Allah perlihatkan, Pak. Allah perlihatkan dan Allah balas. Makanya wasyari'u, bersegeralah. Badiru bil amali fitanan, bersegera beramal sebelum datangnya fitnah. Kal qita'il lailil muslim, laksana potongan-potongan malam. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pada saat itu orang paginya masih beriman, kata Rasulullah, sorenya kafir. Sorenya masih iman, paginya sudah kafir. Kenapa bisa begitu? Yabi'u dinahu bi aradi minad dunya, karena mereka menjual agamanya dengan dunia. Ini zaman kita, Pak. Banyak orang menjual agama untuk dunia, menjual keimanan untuk dunia, menjual kehormatan untuk dunia. Maka melalui wasilah ini, mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa Al-Fatih sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Panjang lebar dari yang disampaikan tadi, hak benar sudah pasti milik Allah, Pak. Yang salah, kesalahan Al-Fakir yang doib di hadapan Allah. Untuk itu pada Allah mohon ampun, pada semuanya mohon maaf. Dimaafkan tidak ibu-ibu? Dimaafkan semuanya? Alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini menjadi kebaikan buat kita semua, dan semoga menjadi wasilah amal soleh buat kita semua, dan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat kita semua, dan Allah istiqomahkan kita semua di jalan yang Allah ridhoi, dan menemui Allah dengan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.